Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Apatia Hamdani, Stambuk 182379. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Cloud Computing pada materi SAS, PAS, dan IAS. Langsung saja yang pertama yaitu Software as a Service atau yang disingkat SaaS. Software as a Service atau yang disingkat SaaS adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras karena berada pada server dengan basis cloud. SaaS itu sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita, misalnya pada Microsoft Office, Google Docs, dan lain sebagainya, karena membutuhkan beberapa sentuhan pada smartphone dan pada laptop kita. Jadi, kita tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakan atau melakukan pembaharuan sistem. Terus next, yang kedua yaitu karakteristik Software as a Service. Poin yang pertama yaitu dikelola dari lokasi pusat. Dikelola dari lokasi pusat di sini maksudnya adalah pelayanan perangkat lunak membuat pengguna tidak perlu repot untuk memikirkan mengenai pengelolaan. Hal ini karena software tersebut dikelola secara terpusat. Poin yang kedua yaitu dapat diakses melalui internet. Maksudnya karena dikelola secara terpusat, untuk dapat mengaksesnya pengguna memerlukan koneksi internet. Jadi kalau kita tidak mempunyai koneksi internet, jadi kita tidak bisa mengaksesnya. Yang ketiga yaitu pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaharuan perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini karakteristik lain dari SaaS adalah adanya pembaharuan perangkat lunak atau perangkat keras yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Oleh karena itu, pengguna cukup menggunakannya saja tanpa perlu memikirkan mengenai hal tersebut. Terus next, yang ketiga yaitu kapan kita menggunakan SaaS. Kapan kita menggunakan SaaS? SaaS itu digunakan ketika sudah startup atau perusahaan kecil membuat aplikasi atau project dengan cepat dan tidak punya waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Yang kedua, biasanya ketika mengerjakan proyek jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan terjangkau. Jadi, pada saat itu SaaS digunakan untuk mengerjakan proyek jangka pendek agar proyeknya lebih cepat dan mudah atau terjangkau. Yang ketiga yaitu aplikasi yang tidak terlalu sering dibutuhkan seperti perangkat lunak pajak. Nah, aplikasi seperti perangkat lunak pajak tidak terlalu sering digunakan, makanya pada saat itu kita lebih menggunakan SaaS. Next yaitu keuntungan SaaS. Keuntungan SaaS yang pertama keuntungan SaaS yang pertama yaitu menghemat waktu. Menghemat waktu karena pelayanan yang diberikan berupa software, waktu bagi perusahaan dalam berbagai hal dapat lebih hemat. Penghematan waktu ini dirasakan sedari proses instalasi hingga ketika terjadi kerusakan. Berbeda dengan menggunakan perangkat yang dikelola sendiri, perlu ada waktu khusus untuk melakukan instalasi. Hal ini dapat mengganggu bahkan menghentikan kegiatan yang sedang berjalan. Oleh karenanya, pengguna SaaS dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Proses instalasi dan perbaikan dapat dilakukan secara berjarak, jauh, dan tidak mengganggu kegiatan lainnya. Yang kedua, mengurangi biaya operasional.
Perusahaan memilih menggunakan SaaS adalah karena dengan penggunaan layanan ini dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya perawatan server. Alasan lain perusahaan memilih menggunakan SaaS adalah karena dengan penggunaan layanan ini dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya perawatan server. Selain itu, penggunaan SaaS diberikan dalam waktu tertentu. Hal ini dapat menjadi penghematan tersendiri karena perusahaan dapat serta-merta memutuskan kerjasama jika dirasa pelayanan kurang memuaskan. Jadi kita bisa memutus kerjasama kita dengan perusahaan dengan SaaS jika dirasa pelayanan SaaS kurang memuaskan. Yang ketiga yaitu mengurangi kebutuhan tempat. Sebuah perangkat lunak untuk menjalankan sistem tentu perlu tempat tersendiri untuk penyimpanan database. Dalam software dapat diakses menggunakan browser. Karyawan dapat mengaksesnya di berbagai tempat dan device. Selain itu penyimpanan yang berbasis cloud juga memudahkan karyawan dalam mengakses data yang diperlukan dalam bekerja dimanapun dan kapanpun. Jadi kita bisa dengan gampang mendapatkan tempat, memudahkan kita untuk mengaksesnya di berbagai tempat. Yang kelima, memudahkan proses analisis data dengan sistem pengoperasian yang terpusat. Di sini pengguna dapat dengan mudah mendapatkan analisa data terhadap kinerja perusahaan, bergantung pada software yang dimiliki. Nah, di sini memudahkan proses analisis data. Misalnya jika perusahaan menggunakan content management system, perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan analisis dari performa konten dan hal lainnya yang berkaitan. Data yang didapatkan juga merupakan data real time, sehingga perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan pengendalian dan perencanaan. Dengan permintaannya yang terus meningkat dalam bisnis ini semakin berkembang. Kita next ke kekurangan SaaS. Kekurangan SaaS yang pertama yaitu keamanan data. Keamanan data dengan permintaannya yang terus meningkat dan bisnis ini semakin berkembang, permasalahan ini masih kerap terjadi. Karena perusahaan perlu mengetahui apakah penyedia SaaS memiliki jaminan terhadap keamanan data, serta bagaimana rekam jejak mereka terhadap keamanan data. Nah, di sini keamanan data pada SaaS permintaannya terus meningkat dan berkembang. Nah, disinilah terjadi permasalahan. Yang kedua, perlu konektivitas internet. SaaS bertumpu pada layanan berbasis komputasi awan atau cloud computing. Dengan alasan tersebut diperlukan koneksi internet untuk dapat mengaksesnya dengan maksimal. Jadi kalau kita tidak mempunyai internet, kita tidak bisa mengakses SaaS. Jadi diperlukan konektivitas internet. Yang ketiga, adanya keterbatasan fitur. Dalam beberapa kasus, terdapat penyedia layanan yang masih belum memiliki fitur yang lengkap, meskipun pamornya sudah cukup baik. Meskipun SaaS sudah dikatakan bagus, tapi SaaS masih memiliki kekurangan pada fiturnya belum lengkap. Oleh karena itu, sebelum menggunakan, perusahaan harus mengetahui betul apa fitur yang benar-benar dibutuhkan serta memahami pelayanan apa saja yang diberikan penyedia jasa tersebut. Next, ke contoh.
Kita next ke contoh SaaS. Contoh SaaS, saat ini banyak sekali layanan SaaS di internet. Banyak yang menggunakannya, mulai dari yang versi gratis hingga berbayar. Ini adalah beberapa contoh SaaS yang paling populer digunakan. Contohnya Google Goose. Contohnya Apsy, Dropbox, Salesforce, Office, dan Adobe Creative Cloud dan lain sebagainya.